Oke, perkenalkan saya Danika, tutor fisika dari Yasama Sangkuriang. Di sini saya akan melanjutkan video fenomena optik fisis yang sebelumnya. Dan ya, ini adalah video kedua. Jadi, fenomena optik fisis 2. Di video ini kita akan lebih fokus ke difraksi dan gabungan interferensi difraksi. Gitu. Oke, sekarang untuk kasus difraksi. Jadi kasus difraksi itu adalah kasus celah tunggal yang kita bahas. Nah, jadi kita buat suatu celah dengan lebar misalkan A. Nah, nanti bagaimana pola yang terjadi? Di sini kita hanya bisa menghitung pola gelap secara pasti di mana posisinya. Karena ya itu karena persamaan matematikanya. Untuk pola terangnya itu agak susah untuk dicari, tapi kalian boleh menganggap kurang lebih itu di antara dua pola gelap. Begitu. Nah, untuk pola gelap persamaannya adalah A sin theta itu sama dengan M lambda. Persamaan ini mirip banget sama pola terang di interferensi. Tapi ingat, di interferensi itu pola terang. Kalau di difraksi itu adalah pola gelap. Dan di difraksi itu celahnya itu punya ukuran. Sedangkan kasus interferensi celahnya itu tidak punya ukuran. Nah, sekarang bagaimana intensitas dari difraksi tersebut? Intensitas difraksi. Nah, fungsi dari intensitas difraksi itu adalah I sama dengan IM dikali sin alfa per alfa kuadrat. Dengan alfanya itu adalah setengah V. Atau setengah, kalau V-nya sendiri berapa? 2pi per lambda dikali, kalau tadi D sin theta, di sini A sin theta. Ya cukup mirip dengan interferensi, hanya bedanya di sini fungsinya adalah sin alfa per alfa, bukan cos. Gitu. Jadi di atasnya sin, di bawahnya alfa. Nah, kalau fungsinya seperti ini, bagaimana bentuk grafiknya? Jadi grafik untuk difraksi itu misalkan ini I sebagai fungsi alfa. Di sini kalau kalian lihat, pola gelap itu akan terjadi ketika alfanya adalah kelipatan dari pi sin 0. Oke, itu nanti bakal jadi 1 karena sin 0 per 0 itu limitnya adalah 1. Kemudian sin pi 0, sin 2pi 0, sin 3pi 0 juga. Berarti ini setiap kelipatan pi. 0-nya pi, 2pi, 3pi misalkan. Dan dia itu akan semakin mengecil. Nah, seperti ini grafiknya itu. Jadi terang maksimumnya itu hanya di tengah. Ini adalah pola yang sering kalian lihat kalau misalkan kalian mengikuti praktikum fisika. Jadi kalau ada layar, ya kalian di sini akan melihat terang yang cukup jelas. Kemudian di sini terang kedua dan seterusnya itu semakin redup. Ya, itu karena fungsi intensitas difraksi adalah sin alfa per alfa. Maka fungsinya itu nanti seperti ini intensitasnya, dan kalian akan melihatnya semakin lama intensitasnya akan semakin redup. Begitu. Itu untuk difraksi. Nah, sekarang kasusnya adalah kita bisa menggabungkan pola interferensi dan difraksi. Pola interferensi difraksi. Ya, jadi kalau di sini kan biasanya interferensinya itu celah ganda dan tipis. Jadi kita nggak tahu berapa dimensinya. Nah, sekarang kita ganti. Kita sekarang tahu berapa dimensinya. Ini misalkan A. Ini juga A. Kemudian jarak antara kedua celah itu adalah
D. Nah, maka di fenomena ini akan terjadi interferensi dan difraksi bersamaan. Nah, bagaimana kita bisa menggambar pola interferensi difraksi seperti ini? Yang harus kalian lakukan adalah samakan terlebih dahulu sumbu X-nya. Karena kalau kalian sumbu X-nya itu berbeda, itu nanti akan susah untuk menggabungkan antara pola interferensi dan pola difraksi. Nah, di sini saya tawarkan dua sumbu X. Itu kalian bisa menggunakan sin theta sebagai sumbu X kalian. Juga bisa A per lambda sin theta sebagai sumbu X kalian. Jika kalian menggunakan sin theta, kalian harus hitung terlebih dahulu A per lambda dan D per lambda. Jika kalian menggunakan A per lambda sin theta, kalian hitung dulu berapa D per A-nya. Oke. Kasus ini itu lebih enak dikerjakan jika kalian tahu misalkan A itu sama dengan 50 lambda, D itu sama dengan 100 lambda. Misalkan di soal itu diketahuinya seperti ini. Nah, kalian lebih enak kalau misalkan pakai sin theta. Terus kalau misalkan pakai yang A per lambda sin theta itu enaknya ketika apa? Jika kalian udah dikasih tahu di soal misalkan D itu sama dengan 2A. Nah, ini lebih enak kalau misalkan kalian menggunakan A per lambda sin theta sebagai sumbu X. Kemudian, apa yang harus kalian lakukan? Buat grafik interferensi dan difraksi, masing-masing satu. Yang ketiga, gabungkan. Oke, di sini bakal saya beri contoh. Jadi contohnya adalah, misalkan kita mengambil yang D sama dengan 2A tadi. Di sini kita akan menggunakan sumbu X-nya apa berarti? Sumbu X-nya adalah A per lambda sin theta. Jadi A per lambda sin theta itu sama dengan X. Oke, sekarang kita mulai satu-satu dari interferensi. Kalau di interferensi, tadi kayak gimana? V-nya itu sama dengan 2pi per lambda dikali D sin theta. Nah, karena kita ingin A per lambda sin theta, maka kita ubah jadi 2pi per lambda. D itu tadi berapa A? 2A sin theta. Jadinya sama dengan 2pi per 2pi. Oke, terus dikali 2, terus dikali A sin theta per lambda. Atau, kan A sin theta per lambda tadi adalah X. Jadi, besar V itu sama dengan berapa? 2pi dikali 2X. Oke, ini harus di note. Nah, kemudian sekarang interferensi itu tadi ada dua pola kan? Ada terang dan gelap. Nah, kalau terang, V-nya tadi sama dengan berapa? M dikali 2pi. Berarti V-nya tadi 2pi dikali 2X. Sama dengan M dikali 2pi. 2pi-nya coret, sehingga X-nya sama dengan berapa? Setengah M. Untuk M kelipatan bulat. Berarti terang itu terjadi ketika apa aja? Setengah. Pertama dari 0 dulu ya. Karena M-nya dari 0. Jadi 0, setengah, kemudian 1, 3/2, dan seterusnya. Untuk pola gelap, bagaimana? V-nya sama dengan M plus setengah dikali 2pi. Dengan V-nya adalah 2pi dikali 2X. Sama dengan M plus setengah dikali 2pi. 2pi-nya kalian coret, maka kalian akan dapat X-nya itu sama dengan setengah dikali M plus setengah. Nah, sekarang berapa aja berarti X-nya?
Kalau 0, M-nya 0, kalian dapat 1/4. Kemudian 1, 3/2 kali setengah, 3/4. Berarti selanjutnya 5/4, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana gambarnya? Gitu, pola interferensinya. Pola interferensinya, kalian udah punya sumbu X yang tetap nih. Jadinya kalian bisa buat grafiknya lebih gampang. Berarti ini dalam kelipatan setiap 1/4 ya. 0, 1/4, setengah, terus 3/4, terus 1, terus 5/4, terus 3/2. Nah, ketika 1/4, 0 terang, 1/4 gelap. Terus setengah terang lagi, 3/4 gelap. Terus 1 terang, 5/4 gelap. Berarti 3/2 juga bakal terang. Begitu. Bagian kiri, kalian bisa lanjutkan sendiri. Itu pola interferensinya. Selanjutnya ada pola difraksinya. Pola difraksi tadi bergantung pada apa? Pada alfa. Alfanya sama dengan 2pi per lambda dikali A sin theta. Oh, V-nya sih. V untuk difraksi itu 2pi per lambda dikali A sin theta. Nah, sekarang ini berarti sama dengan apa? 2pi dikali A per lambda sin theta. Karena kita tahu tadi ini adalah X, maka ini sama dengan 2pi dikali X. Di difraksi kita hanya bisa menentukan pola gelap. Maka V-nya tadi sama dengan M dikali 2pi. Dengan 2pi X sama dengan M dikali 2pi. 2pi-nya kita coret, berarti X-nya sama dengan M. Berapa aja berarti X-nya? 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau digambar seperti apa? Ini X, ini Y. Berarti kan 0, terus 1, terus 2. Berarti 0 itu maksimum, di 1 dia minimum, di 2 minimum lagi. Gitu. Nah, oke. Nah, sekarang kan kita udah punya nih. Kalau misalkan pola saat difraksi itu 1, 2, ya selisihnya. Sekarang untuk intervensi seperti ini. Ya, karena sumbu X-nya sudah sama, jadi kita tidak perlu melakukan konversi lagi. Kita bisa langsung melakukan gabungan pola. Gimana gabungan polanya? Ini I, ini X. Yang harus kalian gambar terlebih dahulu adalah pola difraksi sebagai envelope atau penutupnya. Jadi pakai garis titik-titik saja sudah cukup. Nah, 1, terus 2 seperti ini. Kemudian pola intervensi terjadi ketika setiap 1/4. Ya udah kita bagi aja ini jadi 4. Ini kita bagi juga jadi 4. Ini kan 1/4, setengah, 3/4, terus ini 5/4, 3/2, dan seterusnya. Berarti polanya gimana? Dari terang ke gelap di sini, terus terang lagi, terus di sini gelap, terus di sini bakal dia itu nggak akan mencapai terang maksimum. Seharusnya kan terang maksimumnya di 1 kalau diinterferensi ya. Nih, ketika sama dengan 1, tapi sayangnya karena di 1 untuk difraksi itu adalah 0, maka di pola ini juga dia itu akan 0. Seperti ini. Nah, setelah 1 kan nanti dia bakal ke sini lagi, terus 0, maksimum, kemudian 0. Terus minimum lagi. Begitu. Nah, pola yang di kiri itu bisa mengikuti. Seperti itu untuk cara menggabungkan kedua pola, interferensi dan difraksi.
Nah, selanjutnya, mungkin ada satu materi lagi yang mungkin bisa saya ajarkan, yaitu bagaimana jika interferensi celah N. Untuk interferensi celah N, itu kalian hanya perlu menggunakan fasor. Nah, sekarang kita mulai dari 3 celah. Kalau 3 celah, dia itu akan maksimum jika searah fasornya. Berarti E0, E0. Berarti E totalnya berapa? 3, E0. Sudutnya, fasenya 0. Intensitasnya berapa? Kan intensitas tadi E kuadrat dibagi E0 kuadrat. Maka 3 kuadrat, ya 9. Jadi I-nya itu adalah 9 I0. Oke, jadi ini adalah maksimum, terang. Setelah terang, ada gelap. Gelap itu terjadi ketika vektornya itu membentuk, ketika panah itu bertemu dengan ekor panahnya lah gitu. Kemudian berarti ini harus membentuk segitiga. Sudut fasenya berapa kalau kayak gini gitu. Nah, jadi kan seharusnya lurus itu seperti ini. Nah, fase itu yang ini. Ketika kalian buat perpanjangan vektor, kemudian kalian tarik sudut ke vektor selanjutnya, itu adalah fase. Nah, ini fasenya berapa untuk buat segitiga? 120 derajat. E-nya sama dengan 0. Ini adalah gelap. Setelah gelap, bakal ada terang. Terang sekunder. Nah, terang sekunder itu terjadi ketika sudutnya 180 derajat. Ini E-nya sama dengan berapa? E0, karena ketika yang atas dan di bawah dijumlahkan 0. Sisa 1. Ini sudutnya 180 derajat. Setelah gelap bakal ada terang lagi. Terangnya masih sekunder. Nah, jadi ini kan terang sekunder. Kemudian ini bakal gelap lagi. Nah, gelapnya terjadi ketika sudut berapa ini? 180 ditambah 60. Berarti 240 derajat. Nah, sekarang kita bisa buat grafiknya. Tadi dia terang maksimumnya ketika I-nya sama dengan 9 I0. Terang sekundernya terjadi ketika I-nya sama dengan I0. Sudutnya berapa saja tadi? Ada 120 derajat, 180, 180 derajat, kemudian 240 derajat. Di sini terang 9 I0, kemudian dia minimum, kemudian terang sekunder 180 derajat, kemudian dia redup lagi di 240 derajat. Untuk mendapatkan pola selanjutnya, kalian bisa lihat polanya. Di sini berapa? 120 derajat. Di sini 60 derajat. Di sini 60 derajat. Berarti selanjutnya akan 120 derajat. Di sini ya oke, 360 derajat berarti. Polanya akan terang lagi. Itu. Yang kiri bagaimana? Bisa mengikuti. Jika kasusnya 4 celah, maka dia itu akan maksimum ketika searah semua. Besarnya berarti berapa? 4 E0. Dan I-nya 16 I0. Sudutnya 0. Kemudian dia itu akan minimum ketika sudutnya 90 derajat. Berarti dia gelap ketika 90 derajat. Kemudian dia akan terang sekunder ketika dia itu seperti ini polanya. Ketika sudutnya 120 derajat, berarti E-nya sama dengan E0. Sudutnya 120 derajat. Setelah terang sekunder akan terjadi gelap ketika fasenya adalah 180 derajat. E-nya sama dengan 0, ini 180 derajat. Kemudian dia akan terang sekunder lagi ketika
sudutnya 240 derajat. Dan untuk minimum selanjutnya, gelapnya, itu terjadi ketika sudutnya 270 derajat. Dia akan membentuk persegi lagi. Nah, dengan data-data ini, kalian bisa membuat polanya. Di sini, itu 16I0. Di sini, I0. Sudutnya tadi 0, 90, terus 120, 180, 240, 270. Polanya seperti apa? Terang, terus gelap, terus terang sekunder, terus gelap, terang sekunder lagi, terus gelap. Maka kalian bisa tentukan pola selanjutnya dengan cek aja berapa selisih-selisihnya. Ini selisihnya 90. Di sini 30. Di sini 60. Di sini 60. Kemudian oke, di sini 30 derajat, maka pola selanjutnya berapa? 90 derajat, yaitu ketika sudutnya 360. Ya, jadi dia akan terang lagi. Seperti itu. Oke. Jadi, untuk materi fenomena optik fisis kurang lebih seperti ini. Jadi, kalian harus cukup paham tentang beda fase dan bagaimana cara menggabungkan kedua grafik. Oke, semoga materi ini bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke akademik. Oke, terima kasih.